Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang kekayaan sumber daya alam. Apakah kalian pernah main ke kebun binatang safari atau Ragunan? Nah, masih ingat gak teman-teman? Apa sih lingkungan biotik dan abiotik itu? Di dalam lingkungan abiotik ada sumber daya alam hayati. Masih ingat gak teman-teman akan sumber daya alam hayati itu berupa apa saja? Benar sekali, berupa tumbuhan dan hewan. Nah, dari kedua hubungan lingkungan tersebut kemudian akan membangun sebuah ekosistem. Semakin baik hubungan yang terjadi, maka semakin seimbang juga sebuah ekosistem yang tercipta. Lantas, usaha pelestarian kekayaan sumber daya alam hayati ini bagaimana teman-teman? Yuk kita simak pada gambar berikut. Amatilah beberapa gambar berikut dari nomor 1, 2, dan 3. Aktivitas apa yang terjadi menurut kalian? Apakah pemanfaatannya? Yuk simak. Lanjut, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasa kita singkat yaitu SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi dua. Ada komponen biotik dan abiotik, seperti tumbuhan kalau biotik yang hidup atau abiotik yang tidak hidup seperti minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Manusia juga memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ingat ya teman-teman, jika pemanfaatan sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan baik, apa sih yang akan terjadi dengan kehidupan kita dan kerugian apa yang akan manusia alami? Yang pertama, permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Berikut adalah masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam, yaitu erosi, perpindahan penduduk, perburuan liar, pencemaran lingkungan, polusi tanah, air, udara, suara. Yang kelima adalah kerusakan hutan, perubahan iklim atau pemanasan global, kerusakan ekosistem laut, darat, dan air. Lantas, mendapatkan air bersih sesuai kebutuhan adalah hak setiap orang. Untuk mendapatkan haknya, maka seorang perlu memenuhi kewajibannya, bukan? Nah, berikut adalah perilaku untuk kita sebagai manusia dalam Hari Air Sedunia atau World Water Day yang biasanya diadakan tanggal 22 Maret. Yuk kita simak, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Hak dan kewajiban terhadap air bersih. Pemanfaatan air bersih merupakan hak setiap warga masyarakat. Akan tetapi, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban kita semua. Air sebagai sumber kehidupan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian air sebagai berikut. Baca dari 1 sampai 10 ya. Next, kita akan memasuki sampah dan permasalahannya. Setelah air, pelestariannya, kita ke sampah. Nah, di sini ada 3 jenis kategori sampah yang biasa teman-teman lihat di sekolah, bahkan di kelas. Ada yang warna hijau, kuning, dan merah. Apa sih artinya? Yang hijau itu adalah sampah organik, yang kuning adalah sampah anorganik, dan yang merah itu biasanya B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sudah tahu kan bagaimana teman-teman sudah bisa praktikannya? Nah, lanjut, pengolahan sampah itu ada recycle, reuse, dan reduce. Nah, yang pertama recycle atau mengubah benda yang tidak berguna menjadi benda baru dan berguna. Contohnya apa sih? Yuk sama-sama disimak teman-teman. Tuh, memilih produk dan kemasan sebagainya.
Memilih sampah kertas menjadi sampah karton kembali. Lanjut, ada reuse. Sendiri berarti pemakaian kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan. Contohnya, memilih wadah atau kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang dan sebagainya. Next, yang ketiga ada reduce atau mengurangi pemakaian barang yang bisa menimbulkan sampah. Kegiatan ini bisa dilakukan sehari-hari loh, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, hindari pemakaian dan membeli produk yang menghasilkan sampah. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan sampah yang bisa kalian jadikan produk, bahkan bisa dijual lagi bernilai ekonomi. Banyak ya. Next, dampak apa sih dari yang kita lakukan jika kita tidak memperhatikan sampah? Inilah dampak membuang sampah secara sembarangan, teman-teman. Ada banjir, tanah longsor, pencemaran air, dan sebagainya. Selanjutnya, yuk kita challenge terlebih dahulu. Ada tugas nih, halaman 95. Tuliskan hasil wawancaramu pada tabel berikut. Kamu bisa pilih wawancara beberapa orang yang ada di lingkungan rumah ya, dan ditulis di kolom berikut. Selanjutnya, buka di halaman 117. Kalau kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita akan air bersih, yuk isi tabel berikut hak terhadap air bersih yang kita dapat dan kewajiban apa sih yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan challenge-nya di halaman 95 dan 117. Ya, dari aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Fisabilillah fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Thank you.